Renungan Harian Sabtu 9 April 2022. Yesus akan mati untuk segala bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes bab 11 ayat 52. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa hidup kita menjadi baik karena pengorbanan-pengorbanan orang lain. Kita menjadi hidup karena orang tua yang telah berkorban untuk menghidupi kita, melahirkan kita, mendidik kita. Kita juga menjadi baik karena pengorbanan saudara atau teman-teman di sekitar kita. Kita harus menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang kita alami itu juga karena pengorbanan orang lain di sekitar kita. Dan kita juga perlu menyadari pula bahwa hanya dengan pengorbanan kita juga bisa menjadikan hidup bersama, hidup orang lain menjadi lebih baik. Yesus sendiri telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita manusia. Berkat pengorbanan dirinya itu, dosa kita ditebus, dosa kita ditanggung, dosa kita dihapuskan, dan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita semua memperoleh pengampunan dosa. Karena pengorbanan Kristus itu, akhirnya semua manusia oleh Allah disatukan di dalam kasih-Nya. Kita didamaikan dengan Allah, dan kita didamaikan satu dengan yang lain, supaya kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam persatuan. Karena itu, dalam nubuat oleh Imam Besar Kayafas, ia yang ketika itu berkomentar tentang rencana orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Ia berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Kata-kata Imam Besar Kayafas ini menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mempersatukan, mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Pengorbanan Kristus di kayu salib menjadikan semua orang yang percaya disatukan menjadi anak-anak Allah di dalam rumah Bapa. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dosa memang merusak persekutuan, merusak persatuan, merusak persatuan kita dengan Allah, merusak persatuan kita dengan sesama, dan merusak juga harmoni di dalam diri kita. Ia merusak relasi kita dengan Allah, diri kita dan sesama kita. Karena dosa itu membuat manusia hanya menuruti kehendaknya sendiri. Tidak mau menuruti kehendak Tuhan, tidak mau menuruti Allah yang memang menghendaki kita hidup dalam kesatuan dengannya dan dalam kesatuan sama dengan yang lain. Dan Yesus melalui pengorbanannya telah mendamaikan kita, telah menebus dosa-dosa kita, dan Ia menghendaki kita semua sebagai anak-anak Allah, sebagai juga orang-orang yang ditebus, hidup dalam persatuan. Sebagaimana Tuhan juga di dalam doanya, Dia berdoa, "Ya Bapa, semoga mereka menjadi satu sama seperti aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku." Itulah doa Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus, kita juga harus mengusahakan bersama Dia persekutuan, persatuan, persaudaraan. Dan untuk itu pula
kita juga harus berani mengorbankan diri. Kita perlu juga kemudian mengorbankan juga kepentingan-kepentingan diri kita, supaya kita bisa hidup dalam persekutuan dan hidup dalam persaudaraan satu sama lain. Tuhan memberkati.